Iya, tiap hari datang begini. Mana corona, sepi banget lagi nama penghasilan. Oh, gimana ini gua? Bingung gua nih. Sama begini. Silakan Mas. Iya. Telat nggak lu? Aduh, telat gua. Lu telat juga kan? Telat banget ya. Iya, gue boleh. Jaga bola pasti kan? Iya benar. Jam 8 jam 9 berapa? Satu bola. Tapi hujan-hujan gini, lu makan lapar banget ini. Iya, bener gua belum makan sih. Makanan enak ya? Roti bakar kayaknya. Bisa aja deh. Boleh kan? Boleh yang bayarin ya? Boleh. Ya. Woi, Tir, lu berdua mau pada kemana nih, Ki? Mau beli ini roti bakar. Oh, belum roti bakar. Hujan gini ya? Iya sih, enakan makan roti bakar ya. Bakar nih. Iya, ayo. Oke, ayo. Tunggu jadian nih. Wih. Apa nih? Bebas. Bayarin. Berapa nih? 3 atau gimana? 4 lah. 4. Iya, gue jual dulu satu. Dibungkus berarti ya? Iya. Iya. Wah, kebetulan ada roti bakar nih ya? Enak kan tuh? Enak ya? Iya. Yuk. Selamat datang di roti bakar Mania Rasa. Silakan, Bang. Ini menunya. Roti bakar Mania Rasa. Ada berapa menu nih, Mas? Ini ada sekitar 9 menu, Bang. Oh, 9 menu? Iya. Boleh deh saya beli 4 rasa strawberry, nanas, coklat, keju sama kacang ya. Oh, gitu. Iya. Oke, Jadi saya makannya dibungkus ya, Mas. Dibungkus Ditunggu semuanya ya? Iya, dibungkus Oke. semuanya. Terima kasih, Bang, ya. Oke, ditunggu ya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kuswanto. Saya NPM 2018 43500-809. Di sini saya akan menjelaskan proposal kelompok 1 kewirausahaan yang berjudul Roti Bakar Mania Rasa. Selanjutnya di sini ada pengesahan proposal kewirausahaan yang berisi judul kegiatan, bidang kegiatan, ketua pelaksanaan, dan di dalam ketua pelaksanaan ini berisi nama, NPM, jurusan. Selanjutnya ada anggota pelaksanaan kegiatan penulis. Selanjutnya dosen pendamping dan biaya kegiatan total. Selanjutnya jangka waktu pelaksanaan. Nah, setelah itu di sini kita harus minta tanda tangan atau disetujui atau tidaknya oleh dosen pembimbing. Setelah itu ada daftar isi. Di dalam daftar isi berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan bab 1, bab 2, dan selanjutnya. Setelah itu di dalam daftar tabel ada 4 tabel berisi
modal awal, perhitungan omset, sama perhitungan laba bersih dan laba rugi. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan ada latar belakang dan isinya. Pada zaman sekarang masyarakat sangat berhati-hati dalam membeli makanan di luar video lu yang lagi makan ini. karena banyak sekali makanan yang dijual oleh penjual yang tidak bertanggung jawab dan curang untuk menekan biaya produksi sehingga menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Biasanya masyarakat kalangan bawah membeli makanan yang hanya mengutamakan rasanya yang lumayan enak tapi murah. Dua hal itulah yang biasanya menjadi pertimbangan mereka untuk membeli makanan. Masyarakat kalangan ke bawah pada umumnya tidak menghiraukan bahan dan kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Maka dari itu kami membuat usaha makanan yang memiliki citra rasa yang enak, harganya terjangkau, pastinya aman dikonsumsi oleh manusia dan juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari dalam pembahasan di atas, kita akan membangun sebuah usaha roti bakar karena banyak masyarakat yang menyukai roti bakar dikarenakan rasanya enak, gurih, dan juga membuat ketagihan orang yang memakannya. Roti bakar ini nantinya akan memberikan beberapa rasa sehingga para pembeli tidak merasa bosan dengan rasa yang hanya itu-itu saja. Di samping itu, roti bakar yang kami buat bisa dinikmati oleh banyak kalangan mulai dari anak remaja dan dewasa. Roti bakar ini bisa dikonsumsi pada waktu pagi ataupun malam hari dan seterusnya. Lebih nikmat apabila makan roti bakar ditemani dengan segelas kopi hangat atau teh. Apalagi jika cuaca sedang hujan. Dengan makan roti bakar sangat cocok sekali untuk menghangatkan badan sekaligus mengisi perut. Selanjutnya, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada pelaksanaan program kewirausahaan ini sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan produk roti bakar yang terjamin kebersihan dan kesehatannya. 2. Bagaimana strategi memperoleh keuntungan dalam usaha roti bakar ini. Selanjutnya, tujuan menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan memudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan diterdepankan dalam berwirausaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alda Darmawan, NPM 2018 4350 1414. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi, usaha roti bakar ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Kemudian ada manfaat sosial. Manfaat sosial dibagi menjadi dua, yaitu pertama manfaat bagi pemilik, yang kedua bagi masyarakat. Manfaat bagi pemilik yaitu dengan melihat peluang ini diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Usaha roti bakar ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya roti bakar ini, sehingga kita dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani konsumen, serta bagaimana supaya karyawan menjadi senang dengan kebijakan yang kita tetapkan dan lain sebagainya. Kedua, bagi masyarakat, dengan adanya roti bakar ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung
dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aben Noval dan saya melanjutkan di bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Prospek pengembangan adalah banyaknya orang yang gemar menyantap cemilan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus, apalagi jika roti bakar dibuat dengan rasa yang lezat, sehat, dan tampilan yang unik. Tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat yang untuk membelinya. Analisa ekonomi usaha, yaitu pertama analisa SWOT tersebut. A. Strike atau kekuatan. Kekuatan ada 5 atau 6. Ada 5. Itu yang pertama, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. 2. Memiliki roti yang terbaik. 3. Memiliki berbagai macam variasi rasa sesuai yang diinginkan. 4. Pemasarannya bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat. Dan 5. Bahan produk sangat mudah didapat. B. Weakness atau kelemahan. Kelemahan ada 2, yaitu tidak terlalu tahan lama dan umumnya hanya bisa bertahan 3 hari sampai 1 minggu. 2. Produk yang mudah dijangkau dengan yang lain. C. Opportunity atau peluang. Peluang ada 2. Yang pertama, bisa dijual kapan saja sehingga bisa dipastikan kalau usaha ini tidak musiman. 2. Usaha ini memiliki kesempatan yang besar karena disukai dari berbagai kalangan masyarakat. D. Threat atau ancaman. Ancaman ada 2 dalam bisnis roti bakar. Ada yang pertama, munculnya persaingan baru yang memiliki produk yang sama dan harga lebih murah. 2. Konsumen merasa bosan dengan variasi rasanya. Untuk kedua, harga dari sebagai rasa-rasa, yaitu yang pertama, nanas dengan harga Rp12.000. Kedua, keju Rp18.000. Ketiga, strawberry Rp12.000. 4. Blueberry dengan harga Rp14.000. Kelima, kacang dengan harga Rp20.000. Coklat dengan harga Rp16.000. Serikaya Rp10.000. Margarin Rp16.000 dan susu dengan harga Rp9.000. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila topik kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2 bagian 2.3. Untuk 2.4 tempat. Untuk tempat di lokasinya Jakarta, Depok, dan Bandung. 2.5 analisis biaya. Analisis biaya ada 1 modal awal. Dari awal yang dimana nomor 1 itu ada kita dari barang itu gerobak, kompor, tabung gas, besi, panggangan, alat pembakar, alat pemotong, toples, sop tangan, tas sampah, dan ember, bola lampu, kabel, saklar, merek usaha atau banner, roti, dan rasa-rasa roti lainnya. Untuk harga setiap barang ini yang kita beli itu bermacam sih. Kalau gerobak itu sekitar 3.200.000, kompor 2,5, 250.000, tabung gas 3 kilo 70.000, besi panggangan 300.000, alat pembakar 50.000, alat pemotong 82.000, toples 100.000, lap tangan 30.000, kotak sampah atau tempat sampah 30.000, bola lampu 100.000, kabel 50.000, saklar lampu 40.000, banner 100.000, roti 60.000, itu udah 20 bungkus ya. Untuk rasa-rasanya ada nanas, keju, strawberry, blueberry, kacang, coklat, serikaya, margarin, susu. Untuk nanas sendiri harganya 12.000 per kilo, keju 18.000 per kotak,
stroberi 12.000 per kilo, blueberry 15.000 per kilo, kacang 16.000 per kilo, coklat 20.000 per kilo, serikaya 16.000 per kilo, margarin 9.000 per kilo. Untuk total semuanya 5 juta rupiah. Selanjutnya perhitungan omset pendapatan. Modal awal 5 juta rupiah. Pendapatan penjualan per malam rata-rata sebanyak 15 bungkus. Harga rata-ratanya 11.500 dikali 15. Total 172.500. Jadi penghasilan bruto semalam 172.500 rupiah. Laba kotor yaitu ada harian dan bulanan. Kalau harian jumlah 172.500 rupiah, bulanan berjumlah 5.175.000 rupiah. Untuk biaya operasional atau per bulan, yang pertama gaji karyawan berjumlah 600.000 rupiah, biaya transportasi sejumlah 200.000 rupiah, biaya sewa tempat sejumlah 200.000 rupiah, biaya bahan sejumlah 2.250.000 rupiah. Total biaya operasional semuanya itu 3.250.000 rupiah. Perhitungan laba bersih atau per bulan break even point lebih modal awal atau laba bulan per bulan jumlah 1.925.000 rupiah. Jadi 4.700.000 dikurang 1.925.000 rupiah, total 2.500.000 per bulan. Biaya bahan modal yang ditaksirkan dalam pembuatan satu bungkus roti bakar perhitungannya yaitu pertama harga satu bungkus roti 3.000 sampai 15.000 rupiah. Modal kedua modal dari rasa dan susu yang diberikan dalam satu bungkus roti bakar yang sudah dibakar taksirkan sekitar 2.000 rupiah. Jadi biaya bahan yaitu dari 3.000 rupiah ditambah kurang lebih 2.000 rupiah sama dengan 5.000 rupiah per bungkus. Biaya bahan atau bulan sama dengan 30 dikali 15 kali 5.000 rupiah sama dengan 2.250.000 rupiah. Selanjutnya tabel keempat laba dan rugi. Keterangan ini yang dimana ada A laba kotor, B biaya itu ada berupa dari biaya gaji karyawan, biaya transportasi, biaya sewa tempat, biaya bahan. Untuk tahun pertama untuk biaya yang biaya gaji karyawan sejumlah 60, laba kotornya itu per tahun 1 tahun 62.100.000 rupiah. Yang dimana biaya untuk bayar biaya gaji karyawan sejumlah 7.200.000 rupiah, biaya transportasi sejumlah 2.400.000 rupiah, biaya sewa 2.400.000, biaya bahan 27 juta rupiah. Total di tahun pertama 39 juta. Untuk tahun kedua dari laba kotor itu berjumlah 68.100.000, biaya gaji karyawan 7.800.000, biaya transportasi 2,4 juta, biaya sewa tempat 2,4 juta, biaya bahan 28 juta. Jadi totalnya 40.600.000 rupiah. Dan laba bersihnya 27.500.000 itu tahun kedua. Tahun pertama 23.100.000 untuk laba bersih. Laba ketiga laba kotornya 74.100.000 rupiah. Biaya gaji karyawan 8.400.000, biaya transportasi 2,4, biaya sewa 2,4, biaya bahan 29 juta rupiah. Total biaya dari tahun ketiga 42.200.000 rupiah. Untuk laba bersihnya kita menghitung dari total biaya dan laba kotor. Jadi totalnya 31.900.000 rupiah. Selanjutnya sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan, kelas
R6S NPM 2018 4350 1339. Saya di sini akan membacakan bab 3 tentang metode pelaksanaan. Proses pembuatan roti bakar. A. Menyiapkan rotinya dan memasukkan berbagai macam varian rasa yang menarik seperti nanas, keju, stroberi, kacang, coklat, dan berbagai macam variasi campuran rasa yang menarik perhatian konsumen. B. Lalu hias dan dirapikan, kemudian roti siap disajikan. Strategi usaha. A. Memperhatikan kualitas. B. Mengenali target pasar. C. Promosi efektif. Target usaha. A. Target pasar. Usaha ini akan dipasarkan kedai roti bakar maniak rasa yang kami buat. Akan memulai memasarkannya kepada masyarakat sekitar. Selain offline, kami juga menjual produk roti bakar maniak secara online. B. Pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini. Akan tetapi, disinilah kreativitas kami, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kami tanpa membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami, seperti memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setiap membeli produk kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Afriyadi ingin melanjutkan presentasi proposal usaha yang telah kami buat di bab 3 ya. Saya akan menjelaskan di bagian 3.2.2 mengenai strategi penjualan. Ya, seperti yang kita ketahui, beberapa pengusaha atau penjual pasti punya strategi untuk perusahaan atau dagangannya lah. Kenapa mempunyai strategi? Karena agar ya bisa menarik konsumen, mendapatkan keuntungan, agar laba ruginya juga seimbang dan arus kasnya juga seimbang. Di sini ada 3 strategi mungkin yang telah kelompok kami buat, diantaranya buy one get one, membuat macam varian rasa yang beragam, membuat peraturan kepada Walters. Ya, yang seperti kita ketahui buy one get one ini sering ya kita dengar dimanapun kalian berada, dimanapun kalian makan dimanapun pasti ada promo buy one get one. Ya, karena mengapa diadakannya buy one get one ini? Karena di masa sulit seperti ini ya mungkin beberapa customer sangat membutuhkan promo, karena bisa dikatakan sebagai meminimalisir pengeluaran uang. Karena juga strategi ini sangat efektif untuk menarik kedatangan konsumen. Dan yang kedua, membuat macam varian rasa yang beragam. Ya, varian rasanya itu seperti nanas mix, keju mix, strawberry mix, kacang, coklat mix. Kenapa kita membuat ide seperti ini, membuat macam varian rasa yang beragam? Karena agar konsumen atau customer tidak merasa bosan di tempat kami, dan ya bisa dikatakan suatu waktu jika misalkan rasanya itu aja atau monoton, pasti konsumen merasakan bosan. Oleh karena itu kita berusaha mungkin membuat varian rasa, tujuannya agar menarik konsumen itu sendiri sih. Dan yang ketiga, membuat peraturan kepada Walters. Dengan adanya peraturan kepada Walters akan membuat nyaman kepada konsumen dan aman. Ya, seperti maksudnya itu peraturannya itu ya mengenai servisnya ya, yang ditekankan di sini mungkin servisnya yang kita berikan kepada konsumen atau customer. Karena jika servis kita bagus, pasti banyak pengunjung yang datang di tempat kami. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Dimas Amir Kusuma. Saya akan lanjutan dari bab 4 dari teman saya sebelumnya. Bab 4 adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya. Untuk anggaran modal awal 4.700.000 dibagi 1.250.000 sama dengan 2,5 bulan atau 2,5 bulan. Dan untuk biaya bahan per bulan ya 30 dikali 15 dikali 5.000, totalnya ada 2.250.000. Untuk jadwal kegiatannya di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu kita bukanya dari jam 8 sampai dengan jam 20.00. Untuk di tanggal merah kita libur. Dan untuk penutupnya adalah lampiran. Satu adalah biodata
ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Sekian dari saya, terima kasih.